Iya, Jabar untuk itu? di Polda Jabar, dokter juga ada panggilan. Insya Allah dokter akan datang dalam waktu dekat, kemungkinan besok atau paling telat. Dokter nggak tahu ya, bisa di kemungkinan besok tinggal tergantung penyidiknya. Jadi tiba-tiba saja ya dokter mendapatkan surat panggilan dari penyidik Polda Jabar. Jadi tidak pernah ada panggilan untuk penyelidikan. Ya, tidak ada dalam penyelidikan tiba-tiba naik sidik penyidikan. Ya, dari lidik aja nggak pernah. Pelaporan itu tanggal 17 Desember ya, ada pelaporan, dan ternyata 13 Desember sudah naik sidik karena mungkin bukti-buktinya kuat banget. Nah, tiba-tiba dokter dipanggil. Nah, dari sini dokter akan kooperatif, akan datang ya, tetapi yang dokter tekankan ini dugaannya dokter berkaitan dengan buzzer yang kemarin ditangkap ya. Nah, yang dokter ingin memberikan saran kepada para buzzer itu ya, berbicaralah yang jujur, apa adanya sampaikan di depan penyidik. Jangan pernah mengarang cerita karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu ya. Jadi dan jangan pula melibatkan dokter, jangan sampai nanti timbul narasi-narasi yang kalian karang. Kenapa? Karena itu pun akan menjadi bumerang buat kalian. Dokter akan menyerang balik, dokter akan melakukan penuntutan balik jika itu hanyalah usaha kalian untuk mengarang cerita. Ya, di sini dokter katakan dokter tidak pernah membayar buzzer, bahkan dokter bilang sayembara 1 miliar buat siapapun yang bisa membuktikan bahwa dokter pernah menyewa buzzer untuk menggiring opini di masyarakat. Seperti itu. Jadi dokter tidak pernah menggunakan jasa buzzer sampai detik ini. Seperti itu. Isunya pun kan katanya gajinya UMR, itu gimana dok? Aduh, nggak tahu kan, dokter nggak ngerti. Dokter kalau masalah buzzer sama sekali nggak ngerti. Tapi memang ada beberapa pengakuan dari agensi buzzer yang menemui dokter, meminta permohonan maaf, dan mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka diberikan briefing. Salah satunya oleh DRG dan DRL serta SS. Ya, jadi pengakuan dari agensi buzzer ini yang bertobat, mengaku ingin mendapatkan uang dengan hasil yang halal, dan mereka tahu dokter seperti apa karakternya. Mereka memberikan bukti, briefingannya seperti ini dok. Kita dapat uang seperti ini, untuk komen sekitar 5.000 per komen, untuk satu VT konten sekian ratus ribu. Nah itu semua ada. Ya, tapi yang jelas itu dari saudara DRG, DRL, SS. Kalau dokter nggak pernah menggunakan teknik seperti itu. Buat apa? Lebih baik kasih makan orang yang nggak punya, buat kita makan, buat bantu korban bencana gitu ya. Izin, berarti dokter pemanggilan nanti di Polda Jabar sebagai apa sih dok? Apa saksi kah atau bagaimana? Sebagai saksi, panggilan sih sebagai saksi. Assalamualaikum Gitu. Kalau kita sih nggak tahu warahmatullahi seperti apa wabarakatuh. gitu ya. Oke. Selamat siang. Polda Iya, Jabar untuk itu? di Polda Jabar, dokter juga ada panggilan. Insya Allah dokter akan datang dalam waktu dekat, kemungkinan besok atau paling telat. Dokter nggak tahu ya, bisa di kemungkinan besok tinggal tergantung penyidiknya. Jadi tiba-tiba saja ya dokter mendapatkan surat panggilan dari penyidik Polda Jabar. Jadi tidak pernah ada panggilan untuk penyelidikan. Ya, tidak ada dalam penyelidikan tiba-tiba naik sidik penyidikan. Ya, dari lidik aja nggak pernah. Pelaporan itu tanggal 17 Desember ya, ada pelaporan, dan ternyata 13 Desember sudah naik sidik karena mungkin bukti-buktinya kuat banget. Nah, tiba-tiba dokter dipanggil. Nah, dari sini dokter akan kooperatif, akan datang ya, tetapi yang dokter tekankan ini dugaannya dokter berkaitan dengan buzzer yang kemarin ditangkap ya. Nah, yang dokter ingin memberikan saran kepada para buzzer itu ya, berbicaralah yang jujur, apa adanya sampaikan di depan penyidik. Jangan pernah mengarang cerita karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu ya. Jadi dan jangan pula melibatkan dokter, jangan sampai nanti timbul narasi-narasi yang kalian karang. Kenapa? Karena itu pun akan menjadi bumerang buat kalian. Dokter akan menyerang balik, dokter akan melakukan penuntutan balik jika itu hanyalah usaha kalian untuk mengarang cerita. Ya, di sini dokter katakan dokter tidak pernah membayar buzzer, bahkan dokter bilang sayembara 1 miliar buat siapapun yang bisa membuktikan bahwa dokter pernah menyewa buzzer untuk menggiring opini di masyarakat. Seperti itu. Jadi dokter tidak pernah menggunakan jasa buzzer sampai detik ini. Seperti itu. Isunya pun
Kan katanya gajinya UMR itu gimana dok? Aduh, nggak tahu kan, Dokter nggak ngerti. Dokter kalau masalah buzzer sama sekali nggak ngerti. Tapi memang ada beberapa pengakuan dari agensi buzzer yang menemui Dokter, meminta permohonan maaf, dan mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka diberikan briefing. Salah satunya oleh DRG dan DRL serta SS. Ya, jadi pengakuan dari agensi buzzer ini yang bertobat mengaku ingin mendapatkan uang dengan hasil yang halal dan mereka tahu Dokter seperti apa karakternya. Mereka memberikan bukti briefingannya seperti ini, Dok. Kita dapat uang seperti ini. Untuk komen sekitar 5.000 per komen, untuk satu VT konten sekian ratus ribu. Nah, itu semua ada. Ya, tapi yang jelas itu dari saudara DRG, DRL, SS. Kalau Dokter nggak pernah menggunakan teknik seperti itu. Buat apa? Lebih baik kasih makan orang yang nggak punya, buat kita makan, buat bantu korban bencana, gitu. Ya. Izin, berarti dokter pemanggilan nanti di Polda Jabar sebagai apa sih dok? Apa saksi kah atau bagaimana? Sebagai saksi, panggilan sih sebagai saksi. Assalamualaikum Gitu. Kalau kita sih nggak tahu warahmatullahi seperti apa, wabarakatuh. gitu ya. Oke. Selamat siang.